الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وأظلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم. أما بعد, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru, kita doakan. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu persatu karena saya belum dapat data namanya. Saya minta maaf. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saya berikan salam penghormatan yang paling istimewa juga buat semua yang hadir, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semua yang hadir pada hari ini. Angkat tangannya, mudah-mudahan tidaklah keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang lagi demam, Allah angkat demamnya. Yang lagi sakit kepala, Allah angkat kepalanya. Kan yang sakit demam diangkat demamnya, yang sakit kepala diangkat apanya? Kalau adik saya boleh diangkat apa? Ya. Ini nggak bisa terbang soalnya terbolong nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah kumpulkan kita di satu tempat dalam rangka merayakan maulidnya Nabi Muhammad, merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad. Banyak orang nanya, apa hukumnya merayain hari lahirnya Nabi? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan segala macam. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, ketika beliau ditanya tentang hukumnya merayakan lahirnya Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan di dalam qasidahnya, "Falau anna amirna kulla ilmin li Ahmad maulidan gagah wajib," kata beliau. Jadi kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, hukum merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad adalah wajib bagi setiap orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jadi kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kita kudu senang, gembira sama hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad yang mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur, dari zamannya kegelapan penuh dengan kebodohan sampai sekarang terang benderang penuh ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya, dulu orang jahiliyah yang disembah apa? Patung, berhala disembah sama mereka. Sekarang saya tanya sama yang ada di sini, berhala kalau misalkan palanya pengen dipenggal, dia bisa bela dirinya apa enggak? Berhala pengen ada yang bacok, dia bisa melawan apa enggak? Enggak bisa melawan, tapi disembah sama orang Arab dulu. Sampai datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan sampai terangnya ilmu pengetahuan. Litukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, mengeluarkan manusia dari menyembah sesama manusia, sesama makhluk, kepada menyembah Tuhannya semesta alam, Allah Subhanahu wa taala.
Kalau bahas tentang jasanya Rasulullah kayaknya nggak habis-habis. Salah satu contoh jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena sekarang banyak mayoritas jamaah perempuan. Saya ceritain dulu sebelum Rasulullah diutus, Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhahu muswaddan wa huwa kadhib, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dulu kalau dapat kabar dapat anak perempuan, istrinya lahiran dapat anaknya perempuan, orang-orang Arab dulu marah sebesar-besarnya kalau dapat kabar bahwasanya anaknya perempuan. Kenapa begitu? Karena orang-orang Arab dulu hobinya perang, demenannya perang. Kalau itu orang kalah, anaknya perempuan bakal jadi budak. Ntar kalau jadi budak, bakal jadi pelayan hal-hal yang gak baik. Akhirnya karena takut kejadian begitu, orang-orang Arab dulu kalau dapat kabar anaknya perempuan, marah sebesar-besarnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Itu anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena takut ntar bakal jadi aib buat keluarganya. Dikubur hidup-hidup anak perempuan. Sampai datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya perempuan dianggap aib di Arab, dikubur hidup-hidup. Baik yang nggak punya salah, kagak punya dosa, yang masih suci. Karena takut jadi aib, jadi budak nantinya, maka orang-orang Arab pada mukul putrinya yang baru lahir dulu. Sampai datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merubah derajat perempuan jadi mulia. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad mengatakan, "Man kana lahu salatu banat, fayarhamuhunna wa yaquluhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah." Kata Nabi Muhammad, ini kabar gembira buat guru-guru yang udah punya anak perempuan. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang punya 3 anak perempuan, dia punya 3 anak perempuan, dijaga, disayang, dididik dengan pendidikan agama, dijaga kehormatannya. Apa kata Rasulullah? 3 punya anak perempuan dididik, dijaga, dirawat, diajarkan agama, maka wajib bagi orang tua yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ada yang nanya, ya Rasulullah, wa in kana mithlatain, bagaimana kalau perempuannya cuma 2 ya Rasulullah? Saya nggak punya 3, tapi saya cuma punya 2. Bagaimana ya Rasul? Wa in kana mithlatain. Kata Nabi Muhammad, walaupun 2, tapi dididik anak perempuan itu dengan benar, maka akan jadi tiket surga buat orang tuanya. Kalau yang satu gimana? Bikin lagi. Yang satu gimana? Kata sahabat, kalau punyanya 1, andai kata ada sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, kalau 1 gimana? Pasti dijawab oleh Nabi Muhammad, walaupun 1 anak perempuan, tapi dididik dengan benar, maka akan jadi tiket surga untuk kedua orang tuanya. Maka saya pengen ngasih kesimpulan ini buat anak-anak muda zaman sekarang. 3 kunci sukses buat anak-anak muda. Kalau pengen hidup sukses, jadi keluar semuanya bawa ilmu. Pengen hidup sukses 3 kata ulama. Yang pertama, kalau pengen hidup sukses, berkah, banyak fulus, banyak cuan. Sekarang kan hidup pakai cuan. Yang pertama, jangan pernah yang namanya ninggalin sholat. Jangan pernah yang namanya ninggalin. Orangnya ada 5. Yang pertama, fakir namanya. Apa definisi fakir? Orang fakir itu orang yang pemasukannya nggak ada, tapi pengeluarannya banyak. Ada lagi orang miskin. Kalau orang miskin itu pemasukannya ada, tapi nggak sebesar pengeluaran besar pasak daripada dia. Ada orang di atas miskin, ada orang apa? Ada orang yang cukup, kaifiyah, cukup. Pemasukannya pas sama pengeluaran. Ada orang kaya. Kalau orang kaya, penghasilannya lebih banyak daripada pengeluaran. Di atas orang kaya, ingetin, ada yang namanya orang berkah. Orang kalau berkah, rezekinya dari mana aja, betul apa kagak? Min haitsu la yahtasib.
dapat rezeki dari cara yang nggak disangka-sangka. Nah, cara buat sukses yang pertama, jangan pernah kita ninggalin sholat. Orang yang ninggalin sholat, kata Nabi, man taraka fardhan wahidan kutibasmuhu a'la kadana. Orang yang sekali ninggalin sholat fardu, dengerin. Orang sekali ninggalin sholat fardu, malaikat tulis di atas pintu neraka nama dia. Sekali kita ninggalin sholat, nama kita ditulis di atas pintu neraka. Kira-kira tuh nama kita udah ada berapa di sini? Kira-kira introspeksi diri berapa banyak nama kita di atas pintu neraka? Pengen dihapus sama Allah, tobat. Bagaimana cara tobatnya? Berhenti ninggalin sholat. Dulu Rasulullah punya ada di zaman Rasulullah SAW ada orang ngadu ke Rasulullah, ya Rasul, ini ada orang dia meninggal nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya. Akhirnya Rasulullah datang, nyamperin. Pas dilihat sama Rasulullah, mohon maaf, ini orang jenazahnya wajahnya berubah jadi wajahnya babi. Ditanya sama Rasulullah, ini orang kenapa bisa begini? Kenapa nih orang bisa begini? Kata orang yang kenal sama dia, ya Rasul, dia hidupnya lancar, hidupnya bahagia, tapi dia ninggalin sholat. Maka kata Rasulullah, orang yang ninggalin sholat, maka nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah, wajahnya berupa anjing dan babi. Alhamdulillah, amin. Kita yang wajahnya orang aja kadang suka malu kalau datang ke tempat ramai. Benar apa enggak? Ada bahasa zaman sekarang namanya insecure. Betul apa enggak? Betul. Berapa perempuan dandan, bagaimana sebelum skincare-nya, lipstiknya, sampai dia bulu mata anti badai ada. Bagaimana kalau dibangkitin seperti anjing dan babi? Alhamdulillah, amin. Itu nanti di akhirat bagaimana? Bayangin coba kalau misalkan dibalasnya sama Allah di dunia. Udah berapa banyak kita di jalan melihat anjing sama babi? Bener apa enggak? Na'udzubillah, amin. Maka jangan sekali-kali kita tinggalin yang namanya sholat. Yang kedua, kalau pengen sukses, yang kedua jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari orang alim, jangan jauh-jauh dari ulama. Banyak majelis-majelis maulid hadir, datang. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, man la yuhibbu bil ilm fala khaira lahu. Orang yang gak cinta sama ilmu tidak ada kebaikan. Apalagi ini perempuan, mohon maaf, perempuan itu bagaimana laki-laki. Ini serius nih, jangan ketawa. Perempuan itu bagaimana laki-laki ini. Perempuan ketika dia jatuh di laki-laki yang tepat, maka akan dijunjung tinggi kehormatannya. Tapi sesempurna apapun kalian, ketika kalian mendapati laki-laki yang tidak berilmu, tidak mampu memuliakan kalian, maka kalian akan nol di hadapannya. Maka dari itu, cintai orang yang berilmu. Hadir di majelis ilmu, habaib, kiai, ustaz, guru-guru kalian cintai. Kenapa? Karena orang yang mencintai ilmu, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Orang yang mencintai orang yang berilmu, maka seakan-akan dia menciumtakannya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk kita mencintai orang yang berilmu. Yang ketiga, kalau pengen hidup sukses, kita senengin orang tua. Banyakin senengin orang tua. Orang tuanya yang masih hidup, senengin. Yang bisa senengin dengan prestasinya dengan prestasinya. Yang bisa senengin dengan uangnya, senengin dengan uangnya. Yang bisa senengin dengan berbagai macam caranya, senengin. Jangan sampai kita seneng tapi kita lupa sama orang tua. Kita seneng hidup di luar, megah-megahan, tapi orang tua kita di rumah nggak ada yang tahu. Berapa banyak anak zaman sekarang ditawarin sama emaknya, tolong makan, karena pengen makannya di kafe sama teman. Kira-kira kurang ajar apa enggak? Senengin dulu orang tua, baru yang lainnya. Urusin dulu orang tua, baru yang lain. Ridullah fi ridul walidain wa sabtullah fi sabtul walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga ada di murkanya orang. Gimana yang orang tuanya udah nggak ada? Doain, yasinin,
Kalau bisa tiap Jumat datengin makamnya, bacain doa. Kenapa? Orang yang udah mati itu di dalam kubur, orang yang udah mati, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutawwif. Orang yang udah mati itu di dalam kubur seperti orang yang pengen tenggelam. Orang kalau pengen tenggelam, apaan yang bisa dia pegang, benar kan? Bisa pegang besi, yang penting bisa nyelamatin dia pegang tuh besi. Dia ini orang yang ada di kubur seperti orang yang pengen tenggelam. Apaan yang bisa dia pegang. Mereka nunggu apa? Yang takiru nadaqatan. Mereka nunggu doa abah kita, umi kita, atau saudara kita yang udah gak ada. Mereka nunggu kita. Nunggu doa kita dari ayahnya, dari ibunya, dari saudaranya, dari saudarinya. Nungguin doa dari kita. Gak perlu tuh datang ke kuburan muafi bunga setelah bawa air mawar segalon, doain. Datang ke makam, biar kata gak punya duit buat beli bunga, doa. Maka mereka, wa idza kana lakitukan habbu minad dunya wa ma fiha. Kalau misalkan dapat doa dari orang yang doain, itu dia lebih cinta daripada sama dunia. Terakhir, ini saya pengen nambahin. Terakhir, jangan pernah bosan yang namanya kita untuk menuntut ilmu. Jangan pernah bosan akan menuntut ilmu. Mumpung masih muda, yang tua-tua juga nuntut ilmu terus. Kenapa? Ada cerita dulu namanya Al-Imamul Kufal. Kenapa dinamakan Imamul Kufal? Kuflun artinya gembok. Kalau kufal artinya tukang gembok. Ini dulu ada ulama namanya Imam Kufal. Imam Kufal ini dulu bukan ulama, tapi dia pengen viral. Dia pengen viral nih Imam Kufal. Imam Kufal pengen viral. Akhirnya karena Imam Kufal pengen viral, dia bikin gembok yang paling besar sedunia. Akhirnya Al-Imamul Kufal bikin gembok yang paling besar nih, tapi dia kagak terkenal. Gemboknya gak dikenal sama orang-orang. Akhirnya dia datang ke ulama. Dia ngadu, wahai ulama, ya Ustaz, saya ini bikin gembok yang paling besar di dunia dengan niat biar saya terkenal. Tapi gembok saya udah paling gedenya gembok ini, kagak terkenal saya.